Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kita bahas tanda rafa' yang kedua, halaman 40. Tanda rafa' yang kedua adalah waw. Jadi waw menjadi tanda bagi rafa'. Waw menjadi tanda bagi i'rab rafa' pada dua tempat. Jadi waw ini tanda cabang, dhammah tanda asli. Nah, kalau waw ini tanda cabang. Waw menjadi tanda i'rab rafa' pada dua tempat. Pertama, pada jamak mudzakkaris salim. Jadi jamak mudzakkaris salim kalau dia berada pada posisi marfu, rafa', maka dia rofaknya dengan waw. Nah, ingat posisi-posisi rofa itu marfu'atul asma pada fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isim kana, khobar, inna. Jadi ketika diminta untuk mendatangkan contoh, maka jadikan di posisi-posisi rofa. Yang pertama adalah jamak mudzakkaris salim. Jamak mudzakkaris salim itu marfu dengan waw dengan memenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama, nanti kita jelaskan apa itu jamak mudzakkaris salim. Harus menunjukkan laki-laki yang berakal. Jadi harus menunjukkan laki-laki yang berakal. Kalau dia mudzakkar tapi tidak berakal, seperti al-kitabu, mudzakkar laki-laki. Al-qalamu laki-laki, apakah dia berakal? Tidak, maka dia tidak bisa diubah menjadi jamak mudzakkaris salim. Nah, syarat yang pertama harus menunjukkan laki-laki yang berakal. Kemudian yang kedua, bukan isim yang diakhiri tak marbutoh. Bukan isim yang diakhiri tak marbutoh. Misalkan Hamzatu, Hamzah nama laki-laki, Usamah, Utbah, Ikrimah, ini nama laki-laki, nama sahabat, tapi ada tak marbutoh di akhirnya, maka tidak bisa dirubah menjadi jamak mudzakkaris salim. Kalau tidak ada tak marbutohnya boleh, seperti Muhammadun. Muhammadun apa jamak mudzakkaris salim? Muhammaduna. Kalau Usamah enggak. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga adalah berasal dari isim alam, nama orang atau sifat. Berasal dari isim alam atau nama orang atau sifat. Contoh dalam sebuah kalimat, shallal musalluna fil masjid. Orang-orang yang sholat, orang-orang telah sholat di dalam masjid. Al-musafiruna qadimuna, para musafir telah datang. Jadi tinggal apabila isim itu memenuhi syarat yang tiga ini, maka tinggal tambahkan waw dengan nun atau iya dengan nun. Al-muslimu menjadi al-muslimuna atau al-muslimina. Muhammadun, Muhammaduna, Muhammadina. Kalau babun boleh enggak? Kalau hamzatu, hamzatuna boleh? Tidak sah, tidak boleh. Karena diakhiri oleh tak marbutoh. Kemudian apa itu jamak mudzakkaris salim? Jamak mudzakkaris salim itu adalah ismun dalla ala aktsar min itsnain. Isim yang menunjukkan atas makna lebih dari dua laki-laki. Jadi isim yang menunjukkan atas makna lebih dari dua laki-laki, biziyadati wawin wa nun, dengan penambahan waw dan nun, dengan kita menambahkan waw dengan nun, au yain wa nun, atau ya dengan nun. Sama maknanya, cuman yang membedakan posisi. Kalau posisinya marfu pakai waw dengan nun. Ja'al muslimuna, marfu'nya dengan waw. Tapi kalau dia majrur, fil muslimina, jangan fil muslimuna.
karena dia majrur. Nah, dengan penambahan waw dan nun atau penambahan ya dan nun fi akhirih, di akhirnya. Faham jamak mudzakkar salim? Jadi isim yang menunjukkan laki-laki lebih dari dua dengan menambahkan waw dan nun atau ya dengan nun di akhirnya. Nah, contohnya misalkan nama seorang Zaidun, Zaiduna, Muhammadun, Muhammadu, karena memenuhi syarat. Muhammadun berakal, laki-laki berakal, kemudian tidak ada takmar butohnya. Kemudian yang kedua, yang marfu'nya dengan wawu yang kedua adalah al-asmaul khamsah, isim-isim 5. Mana isim-isim 5? Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzu malin. Nah, jadi isim-isim 5 ini kalau dia marfu dengan wawu. Saya ulangi lagi, marfu'nya dengan wawu kalau berada di posisi rofa, yaitu marfu'atil asma, isim-isim yang marfu. Al-asma al-khamsah adalah isim 5 atau 5 isim khusus yang memiliki aturan i'rab yang berbeda. Ada aturan i'rabnya. Kalau dia marfu dengan wawu, kalau dia mansub dengan apa? Kalau dia majrur dengan ya. Marfu'nya dengan wawu, mansubnya dengan alif, majrurnya dengan ya. Abuka kalau dia marfu, abaka kalau dia abika kalau dia ketentuan i'rab isim-isim 5. Jadi ada ketentuan dan ada syarat-syaratnya. Kelima isim tersebut marfu dengan wawu, mansub dengan alif, dan majrur dengan ya apabila memenuhi syarat-syarat berikut. Jadi ada syaratnya. Syarat-syaratnya adalah pertama, harus dalam bentuk mufrad. Jadi abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzu malin harus dalam bentuk mufrad. Abun apa musannanya? Abawani. Jamaknya apa? Abau. Akhun apa jamaknya? Ikhwatun. Paham? Jadi syarat yang pertama harus dalam bentuk mufrad. Kalau dalam bentuk jamak, maka dia marfu dengan dhammah yang nyata, dengan dhammah yang zahir. Bentuk mufrad bukan tasghir dan juga bukan diperkecil. Contoh, jaa abuka, telah datang ayahmu. Sekarang i'rab abuka apa? Fa'ilun wa alamatu raf'ihi. Nah, marfu'nya dengan apa? Wawu. Niyabatan anil dhammah. Apa arti niyabah? Pengganti dhammah. Li'annahu, kenapa dia marfu' dengan wawu? Li'annahu minal asma'il khamsah, karena dia ini bagian dari asma'ul khamsah. Abu mudhaf ka mudhafun ila. I'rab panjangnya abu mudhaf ka apa? Dhamir. Ba mud mab alal mabni alal apa? Alal fathah. Abuka fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Kalau dia diperkecil, jaa ukhayyu, telah datang saudaraku, diperkecil, maka marfu'nya dengan apa? Dengan dhammah yang zahir. Kemudian syarat yang kedua harus dalam keadaan diidhofahkan. Harus diidhofahkan atau disandarkan. Contoh, jaa akhuka. Jadi akhuka marfu' dengan wawu karena disandarkan kepada ka, karena diidhofahkan kepada ka. Kalau tidak diidhofahkan, misalkan buang ka-nya menjadi apa? Jaa akhun. Tidak boleh bilang akhu, jaa akhu. Tapi jaa akhun. Marfu'nya dengan apa? Dhammah.
Nah, kalau dia diidhofahkan kepada ka, maka marfu'nya dengan wawu. Nah, ja'a akhun tidak diidhofahkan, maka i'rabnya dengan harokat biasa, yaitu harokat dom. Syarat yang ketiga, tidak boleh diidhofahkan kepada ya mutakallim. Tidak boleh diidhofahkan kepada ya mutakallim. Kalau diidhofahkan kepada ya mutakallim, maka dia marfu' dengan dhammah muqaddarah. Paham? Syaratnya dia diidhofahkan, tapi jangan diidhofahkan kepada ya mutakal. Contoh, jaa abi. Abi apa? Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallim. Nah, itu munasabah, itu dihafal itu. Lil munasabah, karena dia diidhofatkan kepada ya mutakallim, maka ala ma qabla ya'il mutakallim. Karena jika demikian, maka i'rabnya dengan harokat muqaddarah. Contoh, jaa abi. Jaa abi. Nah, abi di sini apa? Fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallim man'a min zuhuriha isyghalul mahal bi harakatil munasabah. Abi mudhaf, al ya'u mudhafun ilaih. Hadza akhi khobar. Nah, ini saudaraku. Kemudian ketentuan khusus pada beberapa isim-isim lima. Itu syarat secara umum. Syarat secara umum itu ada 3 tadi. Ada beberapa isim 5 yang memiliki syarat tambahan. Seperti fuka, ini tambahan untuk fu. Selain 3 syarat tadi, ada tambahan untuk fuka. Apa syarat fuka tambahan? Harus dibuang huruf mimnya. Kalau masih huruf mimnya, jika tidak dibuang, maka bentuk aslinya famun. Famun apa artinya? Mulut. Maka di i'rab dengan harokat dhahirah, bukan dengan huruf wawu. Contoh, hadza fuka, ini contoh yang benar. Hadza mubtada, fuka khobar mubtada, marfu' dengan wawu. Marfu'un wa alamatu raf'ihi al wawu. Kalau nadhartu ila famika, hadza famun. Hadza famuka, ini mulutmu. Jadi famuka di sini marfu' dengan dhammah yang zahir. Kenapa? Karena mimnya tidak dibuang. Kemudian ketentuan untuk zu. Zu artinya sahib, pemilik. Zu marfu' dengan wawu dengan syarat harus bermakna pemilik atau bermakna sahib, pemilik, dan diidhofahkan kepada isim jins yang zahir. Harus diidhofahkan kepada isim jins yang zahir, kata benda nyata, bukan kepada sifat. Dia diidhofahkan kepada bermakna sahib dan diidhofahkan kepada isim jins, bukan pada sifat. Contoh, jaa dzu malin, telah datang orang yang punya harta. Telah datang pemilik harta, atau telah datang pemilik harta, artinya orang yang kaya. Nah, kalau dzu diidhofahkan kepada sifat, bukan kepada isim jenis, maka dia tidak bermakna, bukan sebagai asmaul khamsah, tapi sebagai isim mausul. Contoh, jaa dzu qoma. Jaa dzu qoma. Apa artinya di sini? Ja'al ladzi qoma. Dzu di sini bukan bermakna pemilik, maka tidak mengikuti i'rab isim khamsah. Dia di sini dzu bermakna isim mausul, bermakna Allah, alladzi. Perhatikan. Lihat. Yang marfu' dengan wawu, tanda rofaknya dengan wawu, jamak mudzakkar salim dan asmaul khom. Jamak mudzakkar salim ini adalah jamak yang menunjukkan lebih dari 2 laki-laki. Lebih dari 2 laki-laki
dengan penambahan waw dan nun atau penambahan ya dengan nun. Contoh, muslimun. Jadikan jamak mudzakkar salim muslimuna atau muslimina. Jamak mudzakkar salim kalau dia berada pada posisi rafa maka dia marfu dengan waw. Mana posisi rafa? Misalkan kita jadikan sebagai mubtada khobar, misalkan al-muslimuna qadimuna. Orang-orang muslim telah datang. Orang-orang muslim dah berdatangan. Al-muslimuna, apa kedudukan i'rabnya di sini? Sebagai mubtada, karena dia berada di awal kalimat. Berada di awal kalimat, mubtada marfu dengan waw. Kenapa marfu dengan waw? Karena jamak mudzakkar salim. Kemudian yang kedua yang marfu dengan waw adalah asmaul khamsah, isim-isim 5. Apa itu? Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzu malin. 5. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzu malin. Isim-isim 5 ini kalau berada pada posisi marfu'atul asma sebagai mubtada, khobar, sebagai fa'il, naibul fa'il, sebagai isim kana, khobar inna, maka dia marfu'nya dengan waw apabila memenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama harus berupa isim harus mufrad. Kalau dia dijamak, abuka dijamak, maka dia marfu bukan dengan waw tapi marfu dengan dom. Abuka apa jamaknya? Aba'u. Ini bapak. Ini bapak Nah. Kalau ja'a aba'uka. Aba'u fa'il marfu dengan dom. Kenapa? Kan dia asmaul khamsah. Iya, dia asmaul khamsah tapi tidak memenuhi syarat yang pertama. Syarat dia marfu dengan waw harus dia mufrad. Paham ini? Yang kedua, syarat yang kedua, apa syarat yang kedua? Tidak diperkecil atau tidak tasgir. Tidak diperkecil, yaitu tidak ditasgir. Misalkan abun, ubayyu, akhun, ukhayyu. Kemudian syarat yang ketiga, yang kedua itu, enggak, sebelumnya harus diidhofah. Perhatikan ini. Syarat yang kedua harus mudhof, harus diidhofahkan. Kalau tidak diidhofahkan, maka dia marfu dengan dom. Ja'a abun, telah datang seorang bapak. Abun fa'il, dia marfu. Marfunya dengan apa? Dhammah. Kenapa tidak marfu dengan waw? Padahal dia asmaul khamsah. Karena tidak diidhofahkan. Ja'a abuka atau ja'a abu Muhammadin, telah datang bapaknya si Muhammad. Nah, jadi dia di sini marfu dengan dhammah karena tidak diidhofahkan. Kemudian yang ketiga adalah diidhofahkan bukan kepada ya'mu. Boleh diidhofahkan, harus diidhofahkan, tapi jangan kepada ya mutakallim. Kalau diidhofahkan kepada ya mutakallim, dia marfu bukan dengan waw, tapi marfu'nya dengan dhammah muqaddarah. Ini pembahasan pada munasabah. Nah. Kemudian ini yang tiga ini syarat mudhaf ila ghairiya'il mutakallim. Syaratnya dia mudhaf kepada selain ya mutakallim. Kemudian ada tambahan syarat bagi fuka artinya mulutmu. Fuka ini marfu dengan waw dengan syarat mimnya dibuang. Fuka artinya mulutmu. Kalau dibuang mimnya maka marfu dengan waw. Tapi kalau mimnya dibiarkan maka marfunya dengan dom. Hadza famuka, hadza
famuka, ini mulutmu. Berarti famu marfu dengan dom. Tapi kalau buang mimnya, hadza fuka. Paham? Hadza famuka, ini mulut. Hadza fuka, artinya sama. Kalau ini marfu dengan dhammah, kalau ini marfu dengan wawu, karena ini masih mim, ini dibuang mimnya. Jadi tambahan untuk fuka selain yang 3, tambahannya harus buang mim. Kemudian untuk zumalin, zumalin pertama syaratnya harus zu ini bermakna pemilik. Yang kedua, dia diidhofahkan kepada isim jenis. Tahu arti isim jenis? Laki-laki jenis, buku jenis, karena banyak cabang-cabangnya. Rumah jenis. Nah, itu namanya yang memiliki banyak cabang. Misalkan laki-laki, apakah satu orang laki-laki? Banyak. Perempuan, ini namanya isim Harta, apakah satu? Ini jenis. Paham? Nah, jadi syaratnya kedua adalah dia bermakna zu, bermakna pemilik, kemudian malin diidhofahkan kepada isim jenis. Kalau diidhofahkan kepada bukan isim jenis, misalkan sifat atau fiil, maka zu bukan bermakna pemilik, tapi bermakna mausul. Alladzi zu malin, pemilik harta. Zu kitabin, pemilik buku. Nah, tapi kalau pakai sifat zu qoma, alladzi qoma, artinya yang berdiri. Alladzi jaa, yang alladzi kataba, dzu kataba, misalkan yang menulis. Kira-kira paham ini? Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.